Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan senantiasa jejak orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah kajian kita di pekan 5 ini, kajian rutin kita aktif kembali, yaitu membahas pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan pemateri kita alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mengenal akad dan kita lanjutkan pembahasan kali ini di rukun dan syarat jual beli. Untuk bukunya teman-teman mungkin bisa dilihat ya kamera, ini ada bukunya. Bagi teman-teman nanti bisa dapatkan ini di ANB Store ya. Bukunya kita masih yang warna biru. Mungkin ada cetakan terbaru Ustaz ya? Revisi udah ada Ustaz? Ini cetakan keberapa? Ini Sampulnya masih sama, sampul terakhir seperti ini. masih sama Ustaz ya? Ya. Jadi teman-teman bagi yang mau membeli bukunya insya Allah ada di ANB Store. Dan langsung saja insya Allah kita masuk ke rukun dan syarat jual beli. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah kembali di siang ini bersama KSP mengaji. KSP itu kan KSP bertauhid. KSP itu keutamaan soft pertama. Singkatan jadi nama channel YouTube keutamaan soft pertama. KSP bertauhid. Kita melanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Bagi Bapak Ibu yang punya buku mungkin versi PDF juga ada, bisa dibuka di halaman 43. Tayyib. Tentang rukun dan syarat jual beli. Sebelumnya Anda kira-kira kuat sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai Isya. Sampai Asar. Jam 5 kuat ya berarti ya? Mereka sudah makan malam belum? Insya Allah disiapkan buat yang bertanya nanti Ustaz. Tentang rukun dan syarat jual beli. Apa bedanya rukun dan syarat sholat? Apa bedanya rukun dan syarat sholat? Kalau rukun di luar sholat, kalau syarat di dalam sholat. Kebalik. Kebalik atau sesuai? Apa beda antara rukun dan syarat sholat? Kalau hal-hal utama yang harus dilaksanakan. Kalau syarat tidak utama. Tangan hilang, kaki hilang masih bisa hidup. Itu rukun. Kalau syarat, ini resiko kalau duduk di depan. Apa beda rukun dan syarat sholat? Kita baru bicara sholat ya, belum jual beli. Masya Allah. Baik.
Siapa lagi, Pak? Apa bedanya rukun dan syarat sholat? Hal yang harus terpenuhi sebelum ibadah dilakukan. Kalau rukun, hal yang harus dilakukan selama ibadah itu berlangsung. Masya Allah, alhamdulillah. Betul ya. Baik, dapat ada hadiahnya nggak, Bang? Oh ada langsung dapat hadiah langsung. Nah, barakallahu fiik. Jadi dalam ibadah ada rukun dan syarat, dan dalam muamalah juga ada rukun dan syarat. Kalau rukun dalam ibadah artinya sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan ketika kita sedang beribadah. Berarti kalau rukun sholat ya sesuatu yang harus dilakukan ketika kita sedang sholat. Rukun wudhu berarti sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita sedang wudhu, dan demikian seterusnya. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Sehingga syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Yang itu menjadi apa ya? Ya, menjadi kewajiban sebelum pelaksanaan sholat. Baik. Dan ternyata definisinya berbeda dengan muamalah. Kalau dalam muamalah, rukun itu sama dengan unsur fisik yang harus ada dalam kegiatan muamalah. Sedangkan syarat pengertiannya adalah aturan yang berlaku yang harus dipenuhi agar kegiatan muamalah itu bernilai sah. Aturan yang berlaku yang harus dipenuhi agar kegiatan muamalah itu bernilai sah. Sekarang coba Anda lihat ya. Kalau saya dengan Bang Denny, Bang, saya jual air ini 5.000. Sudah? Lalu antum bayar 5.000. Mana? Oh enggak mau. Misalnya antum bayar 5.000. Begini ya, terjadilah transaksi seperti ini. Sudah? Kira-kira menurut Anda, dalam kejadian transaksi jual beli air tadi, saya jual air ini 5.000, lalu Anda bayar senilai 5.000. Di situ rukunnya apa saja? 1. Air. Harus ada barang, oke. Harus ada barang yang diperjualbelikan. Terus apa lagi? Hah? Ada penjual, ada pembeli, terus apa lagi? Ada alat tukar, ada uangnya, oke, ada alat tukar. Penjual, pembeli, barang, alat tukar, terus apa lagi? Kesepakatan. Tadi kita kesepakatan apa? Harga 5.000. Kesepakatan harga, oke. Tapi yang menghimpun kesepakatan itu namanya apa? Akad. Atau lebih tepatnya sigot akad. Sigot akad. Sehingga di sini kalau kita tulis, kelihatan nggak itu? Rukun jual beli. Kelihatan? Kelihatan? Nah, Anda yang Oh, kelihatannya nggak, saya nggak tampil. Loading lagi. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik, ya ini mohon maaf ya. Rukun jual beli. Tadi Anda menyebutkan ada 5. Penjual, pembeli, ada barang, ada uang, dan ada sigot akad. 5 ini kalau kita ringkas jadi 3. Subjek, objek, sigot. Rukun jual beli adalah subjek, objek, terus sigot. Sigot tadi apa? Sigot akad. Baik. Subjek meliputi siapa saja?
Subjek. Penjual dan pembeli. Begini. Kalau objek meliputi apa saja? Barang dan alat tukar atau uang. Mungkin lebih tepatnya alat tukar. Sigot akad jelas cuma satu. Dah? Inilah unsur utama dalam jual beli. Sekarang ya, kita melebar sedikit. Kalau misalnya saya mau memahami rukun untuk akad yang lain bisa nggak Pak? Kita coba ya. Rukun akad nikah. Sudah nikah Pak? Sudah, sebutkan Pak. Rukun akad nikah. Udah lupa? Ini resiko kalau cuma sekali seumur hidup. Sebelah saya ini mestinya hafal ini. Nonton aja Ustaz. Sebutkan rukun akad nikah. Udah nikah belum Pak? Belum? Oh belum. Saya pindahkan. Sudah nikah? Oh belum. Masya Allah. Di sini banyak Joko ya. Jumlo kokoh. Sebutkan rukun akad nikah. Mempelai. Subjeknya siapa saja? Mempelai, pria dan wanita. Wali dari wanita. Terus objeknya mahar. Apakah mahar harus ada ketika akad nikah? Mahar harus ada dalam akad nikah? Tidak. Dalam Al-Quran mahar boleh diutang. Ya. Jadi mahar boleh diutang. Artinya tidak harus hadir ketika akad nikah. Ada lagi? Ijab qabul. Betul sekali. Ijab qabul. Jadi kalau dalam akad nikah ijab qabul. Kalau dalam akad nikah tidak ada objek. Objek akad nikah apa? Perempuan Pak, itu bukan objek ya. Baik, subjek meliputi tadi ya, pengantin pria, pengantin wanita, kan pasti harus ada itu. Wali dari pihak wanita. Sebenarnya ada yang kurang. 2 saksi. Penghulu nggak harus ya. 2 saksi. Maka dalam akad nikah ada 5 orang yang wajib tahu. Andaikan selain 5 orang ini tidak tahu nggak apa-apa. Cuman 5 orang ini yang wajib tahu. An-nakih wal munkih wal munkahah wa syahidan. Yang pertama, lelaki yang menikah, lelaki yang menikahkan, munkih, siapa itu? Wali, wal munkahah, wanita yang dinikahi, dan 2 saksi. Jumhur ulama mengatakan jika terjadi akad nikah dan hanya 5 orang ini yang tahu, yang lain nggak tahu, nikahnya sah. Makanya kenapa ada keterangan poligami tidak harus izin istri, karena istri jangan jadikan saksi poligami. Nah. Ini melebar tapi terlalu berbahaya. Kita ganti yang lain. Rukun akad sewa. Sebutkan rukun akad sewa. 1. Subjek, jelas ya. Penyewa dan yang menyewakan. 2. Objek sewa. Yang ketiga, sigot. Dan selalu seperti itu. Anda mau bermuamalah apapun, nanti unsur utama yang menjadi penyusun pokok dalam kegiatan transaksi itu disebut sebagai rukun transaksi. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Sekarang kita fokus pada masalah rukun jual beli. Rukun jual beli tadi kita sebutkan ada 3.
subjek, objek, sigot. Subjek meliputi penjual dan pembeli. Baik. Bagaimana kalau dalam transaksi jual beli itu ada 3 pihak? Akad jual beli, tapi di situ ada 3 pihak. Kita fokus bahas masalah subjek dulu ya. Ini masalah subjek akad. Dalam akad jual beli tapi ada 3 pihak. Misalnya penjual, pembeli, terus di sini ada bank. Nah, di sini ada bank. Ada penjual, ada pembeli, ada bank di tengahnya. Kira-kira bagaimana cara yang benar agar bank itu bisa mendapatkan keuntungan secara syar'i? Gimana? Angkat tangan. Diselesaikan dulu akadnya, maksudnya? Penjual, lalu bank berakad dengan pembeli. Baik, tepat sekali ya. Jadi kalau di situ ada pihak bank sebagai pihak yang ketiga, nah ini dipertanyakan, bang, kamu kenapa datang di sini? Apakah bank itu penjual? Bukan. Apakah bank itu pembeli? Juga bukan. Terus kenapa dia ada di situ? Kamu mau menyusup? Aku datang untuk menolong. Bukankah kamu wahai pembeli nggak punya uang karena beli rumah duitmu kurang? Maka aku mau membantu kamu untuk membeli rumah. Insyaallah. Banknya baik hati nggak? Baik hati. Karena dia datang mau menolong konsumen yang mau beli rumah tapi dia nggak punya uang. Berarti bank ini baik hati atau tidak? Hah? Baik tapi pamri. Masya Allah. Ini kalau kata orang Jawa, nulung karo mentung. Dia ngasih utang tapi dengan niat nyekik agar nanti orang itu memberikan tambahan. Maka praktek seperti itu nggak boleh. Sehingga jadinya riba. Sudah? Makanya saya tanya, gimana caranya bank agar bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal? Jika ada 3 pihak, maka pihak yang ketiga, nah ini jadi catatan ya. Jika ada 3 pihak dalam transaksi, maka pihak ketiga dia yang pertama harus merapat ke salah satu. Harus merapat ke salah satu. Contoh merapat ke salah satu gimana Pak? Misalnya menjadi wakil bagi salah satu. Contoh ya, di sini ada penjual, ada pembeli. Di sebelah kiri ada penjual, sebelah kanan ada pembeli. Lalu ada broker. Wahai kamu broker, ngapain kamu di sini? Oh, saya juga cari untung bang. Caranya gimana biar broker dapat untung? Dia merapat ke salah satu. Misalnya merapat ke penjual. Nah, saat broker merapat ke penjual, maka status broker ini sebagai apa? Wakil penjual. Nah, nanti dia berhak dapat fee sesuai kesepakatan antara dia dengan penjual. Ya sudah, kalau kayak gitu tolong jualkan rumah saya, nanti kalau laku kamu saya kasih fee sekian. Disitulah posisi broker, dia sebagai wakil dari penjual. Nah, broker ini setelah merapat maka status dia sebagai wakil dari penjual. Kenapa dia wakil dari penjual? Karena dia merapat ke penjual. Bisa dipahami ya? Nah, maka nanti dia bisa dapat untung. Atau yang kedua, ini yang pertama, harus merapat ke salah satu. Atau yang kedua, harus menjelma, menjadi salah satu. Contohnya praktek bank tadi. Di sini ada penjual, lalu di sini ada pembeli, kemudian di sini ada bank.
Bank kan nggak mungkin jadi broker, bantu jualin rumah, itu ada nggak? Nggak ada. Maka bank jadi wakil bagi penjual, itu nggak mungkin. Yang bisa gimana? Bank menjelma jadi penjual, sehingga dilakukanlah transaksi jual beli antara bank dengan penjual. Maka pemilik rumah, yaitu developer, menjadi penjual satu, lalu bank menjadi konsumen satu. Baik. Setelah bank jadi konsumen pertama, bank kemudian menjual rumah itu ke pembeli. Sehingga status bank menjadi penjual kedua. Lalu pembeli menjadi konsumen dua. Jika transaksi seperti ini dilakukan, maka prakteknya jual beli. Bisa dipahami ya? Baik. Karena itu lawan riba dalam Al-Quran itu apa? Lawan riba dalam Al-Quran jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga lawan dari riba adalah jual beli. Maka kalau sebuah bank ingin menjadi bank syariah, saya ingin menjadi bank syariah, syaratnya apa? Ya, syaratnya cuma satu. Lakukan praktek jual beli. Caranya gimana? Bank beli dulu barang yang diinginkan oleh nasabah, setelah dia beli, dia terima, baru dia jual ke nasabah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah status bank ini menjadi bank syariah. Walaupun tidak bernama syariah. Mau bank A, bank B, terserah. Yang penting pokoknya dia beli dulu, baru kemudian dia jual. Baik. Nah, masalahnya di tempat kita, perbankan itu tidak mau melakukan praktek jual beli. Sehingga ketika perbankan itu tidak mau praktek jual beli, maka untuk bisa membuat skema seperti ini sulit. Kami nggak mau punya stok barang, maka kami tidak mau praktek jual beli. Dalam alasan mereka, karena kami dilarang untuk melakukan praktek jual beli real. Sehingga bank nggak boleh nyetok rumah, nyetok tanah, atau nyetok sepeda, nyetok kendaraan, nggak boleh. Kami hanya lembaga pembiayaan. Jika demikian, maka bank tidak akan pernah bisa untuk melakukan praktek syar'i apabila yang keluar itu uang. Sehingga Anda bedakan ini ya. Kalau bank riba, yang terjadi adalah keluar uang, lalu masuk uang plus tambahan. Maka tambahan ini apa? Riba. Terus yang benar gimana Pak? Agar tidak riba. Nah, kalau mau jadi bank syariah, maka yang bisa dilakukan adalah keluar barang, lalu masuk uang, plus keuntungan. Nah, untung di sini statusnya halal. Tapi kalau yang dikeluarkan itu uang, lalu masuk uang, maka status praktek seperti ini riba, tambahan ini riba. Insya Allah bisa dipahami ya perbedaannya antara riba dan yang sejalan dengan syariah. Baik, saya melebar sedikit tentang cicil emas. Anda pernah lihat enggak produk yang sering ditawarkan oleh bank? Ini salah satunya, cicil emas. Cicil emas bentuknya adalah jual beli emas, tapi secara kredit. Dan ini ada fatwa dari DSN MUI yang menyatakan boleh. Dan sering sekali ketika mereka memasarkan produk cicil emas, mereka bilang kita sudah ada fatwanya, yaitu fatwa DSN MUI yang membolehkan praktek jual beli emas. Baik, anggaplah kita setuju dengan fatwa ini.
Tapi sekarang kita akan lihat realitanya. Fatwa ini sudah pernah saya bedah. Fatwa DSN MUI ini sudah pernah saya bedah di ANB Channel. Dan salah satu di antara ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang cicil emas, di situ dinyatakan lembaga yang menjual emas tidak boleh melayani beberapa konsumen dengan satu emas. Ya? Sehingga kalau misalnya ada satu emas, anggaplah 10 gram. Nasabah satu datang, Pak, saya mau cicil emas. Baik Pak, ini ada emas 10 gram, harganya 10 juta, misalnya ya, harganya 10 juta, nanti Bapak bisa cicil. Terus dia store uang. Dicatat, store uang misalnya 5 juta, oh berarti 5 gram. Bulan berikutnya store 3 juta, tulis 3 gram. Terus seperti itu, emasnya cuma satu. Nasabah 2, nasabah 3, emasnya sama. Karena bank tidak stok emas. Anggaplah misalnya dia cuma stok 5 emas batangan. Tapi dalam satu kabupaten atau dalam satu kota, dia bisa melayani ratusan nasabah untuk produk cicil emas. Nah yang kayak gini nggak sesuai dengan fatwa DSN. Yang mereka bilang ini sudah ada fatwa DSN-nya. Iya betul ada fatwanya, tapi praktek kamu sesuai fatwa atau enggak? Kalau caranya kayak gini, ada satu batang emas, kemudian kau gunakan untuk melayani puluhan nasabah, yaitu pelanggaran. Sebab bank tidak melakukan stok emas. Sehingga bank tidak kemudian beli emas dalam jumlah banyak, di stok ada nasabah beli, dikasihkan. Enggak kayak gitu. Satu emas ini bisa melayani banyak nasabah. Hingga hakikatnya ini praktek melanggar fatwa DSN. Dan kenyataannya program cicil emas itu sebenarnya adalah nabung emas virtual. Nabung emas virtual. Hakikatnya kan kayak gini ya. Gimana Pak nabung emas virtual? Misalnya di sini ya. Ini ada bank. Kemudian ada nasabah 1. Nasabah 1 di sini catatan nasabah 1. Nasabah 1 store misalnya sekarang harga emas anggaplah 1 gram 1 juta. Store 1 juta. Nah, di sini ditulis konversi. Nah, konversi. Ditulis 1 juta 1 gram. Datang lagi 3 juta 3 gram. Datang lagi bawa 5 juta 5 gram. Ya, anggap misalnya dalam 3 kali setoran tidak ada kenaikan harga emas. Baik. Nasabah 2 dia beli emas. Emasnya sama. Pak, saya mau beli emas cicil. Baik, Bapak mau beli berapa? Kami sedia 10 gram, sedia 5 gram. Saya mau beli 10 gram. Baik Pak, 10 gram harganya 10 juta. Ini saya nyicil dulu 3 juta. Saat dia store 3 juta, ditulis nasabah 2 3 juta. Nah, di sini ditulis apa? Konversi. Konversinya 3 gram. Store lagi 5 juta, 5 gram. Sudah? Akumulasi total, misalnya 25 gram. Yang ini akumulasinya total, misalnya 30 gram. Sekian tahun berikutnya, nasabah 1 dan nasabah 2 mau tarik uang. Dia nggak tarik emas. Pak, saya kan sudah punya 25 gram. Saya mau tarik duit saya. Nariknya duit. Nah, dikonversilah 25 gram itu ke rupiah dengan harga emas waktu narik. Sehingga kalau harga emasnya naik 1,5 juta per gram, maka 25 jadi berapa? Lebih banyak daripada setorannya. Anggaplah di sini 25 juta, saat dia tarik dia bisa mendapatkan 30 juta. Itu kan sama dengan nabung 25 dapat 30.
Yang 5 juta itu apa? Riba. Karena sebenarnya tidak ada fisik emas yang dijual. Itu cuman emas virtual. Ada fisik emasnya tapi dipakai melayani banyak orang. Sehingga setoran itu dikonversi, Anda dapat emas sekian, dikonversi lagi dapat emas sekian. Kalau kayak gini caranya enggak boleh. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu nabung emas atau cicil emas seperti ini hakikatnya adalah praktek nabung berbunga dan bunganya menyesuaikan harga emas. Hukumnya riba. Baik. Kita kembali kepada penjual dan pembeli tadi. Tadi kita sudah menyebutkan subjek akad jika itu ada 3 pihak, maka solusinya 2, merapat ke salah satu atau harus menjelma menjadi salah satu. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana jika subjek atau jika salah satu subjek akad tidak di tempat, boleh atau tidak? Bagaimana kalau salah satu subjek akad tidak di tempat, boleh atau tidak? Tidak boleh? Boleh atau tidak? Contoh ya, Anda beli minuman dengan menggunakan vending mesin. Masukkan uang 10.000 atau top up 10.000 atau bukan top up ya, bayar pakai QRIS 10.000. Terus setelah itu keluar minuman. Udah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Insya Allah boleh. Contoh ya, kantin kejujuran. Kan ada biasanya kayak gitu ya. Ada jajanan-jajanan dalam jumlah banyak, terus ditulisi semua Rp 1.000. Datang mukidi, bawa uang 1.000. Dia taruh uang 1.000, diambil semua. Kan semua Rp 1.000. Dia taruh 1.000, diambil semua. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Melanggar akad. Kenapa? Semua 1.000 tadi kok. Semua Rp 1.000. Nggak jelas. Tulisannya jelas terbaca. Baik, kantin kejujuran, vending mesin itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Sigot akadnya jelas. Terus penjualnya ada nggak? Mesin itu bukan penjual. Wakil, mesin nggak bisa jadi wakil. Benda itu tidak bisa jadi wakil. Misalnya Anda diminta jadi saksi, ya sudah, saya wakili gelas. Wahai gelas, kamu wakil saya untuk jadi saksi, bisa? Nggak bisa. Baik. Jual beli tadi di vending mesin, penjualnya ada atau tidak? Nggak ada. Ada, tapi tidak di tempat. Bukan syarat penjual dan pembeli dua-duanya harus ketemu. Yang penting ada. Sehingga seperti transaksi di online. Misalnya penjualnya ada di Aceh. Penjualnya ada di Aceh. Pembelinya di Papua. Selisih berapa jam? Selisih berapa jam? Aceh sama Papua selisih berapa jam? 3 jam ya. 3 jam tertulis, realnya 5 jam. Surabaya sama Aceh itu mungkin selisih 1 jam. Duhur di Surabaya, 1 jam berikutnya baru duhur di Aceh. Betul ya? Saya pernah di Melabuh, itu Melabuh kan Aceh bagian barat ya. Itu subuhnya jam berapa? Mungkin hampir jam 6:30 baru subuh. Pas bangun jam 5 itu kayaknya sudah kesiangan sekali, ternyata masjidnya masih tutup. Ya, jadi
selisih waktu yang demikian jauh. Di Papua sudah terbit matahari, sudah siang. Orangnya belanja habis subuh. Yang jual masih tidur. Dilayani oleh platform yang ada di marketplace. Boleh atau tidak? Boleh. Karena transaksi itu tidak disyaratkan harus ketemu. Paham insya Allah? Baik. Sehingga bukan syarat akad, penjual dan pembeli harus ada di tempat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan objek akad. Objek akad meliputi barang dan alat tukar. Juga tidak harus ada di tempat. Boleh menyusul. Misalnya barang menyusul, boleh? Boleh. Saya jual barang misalnya, barangnya ada di Jogja, transaksinya di Jakarta. Boleh atau tidak? Anda setuju? Oh ini fotonya ya. Baik, saya setuju. Oke, deal harga sekian, tak bayar. Terus barangnya kapan dikirim? Nanti saya kirim. Asal Anda setuju, sah. Atau yang kedua, uangnya yang menyusul. Ini barangnya, nanti duitnya menyusul. Boleh? Boleh. Sehingga dalam transaksi, objek tidak harus ada di tempat. Yang penting ada, tapi tidak harus di tempat. Sehingga bedakan antara ada dan di tempat. Di tempat itu maksudnya di tempat akad. Kecuali benda ribawi. Kalau benda ribawi wajib ada di tempat. Sehingga uang dengan emas. Pendapat jamaahir ulama harus dilakukan secara tunai. Uang ada, emas ada di tempat. Yadan biadin, dari tangan ke tangan. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sigot. Sigot akad. Sigot ada yang dinyatakan. Sigot ada yang dinyatakan. Dinyatakan itu ada dua ya. Dinyatakan dengan tulisan atau dinyatakan dengan lisan. Sigot yang dinyatakan ini disebut ijab qabul. Sigot yang dinyatakan itu disebut ijab qabul. Yang kedua, sigot yang tidak dinyatakan. Sigot yang tidak dinyatakan berarti dilakukan dengan isyarat. Praktek jual beli dengan isyarat ini disebut dengan bai' mu'athah. Disebut dengan bai' mu'athah. Dah? Contoh bai' mu'athah, jual beli mu'athah adalah jual beli di marketplace. Anda ngeklik satu barang terus next, check out. Itu kan tidak ada ijab qabul, tidak ada chatting dengan penjual, tidak ada telepon-teleponan dengan penjual. Anda cuma klik next, check out. Terus bisa transfer, bisa melalui e-wallet yang Anda punya dan seterusnya. Praktek seperti itu namanya jual beli mu'athah. Mungkin Anda sudah bertahun-tahun melakukannya tapi nggak tahu namanya. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Niatnya apa kalau nggak tahu namanya itu? Nggak pakai niat Pak. Yang penting pokoknya beli. Baik. Yang penting Anda sadar bahwa transaksi itu tidak mengandung larangan, hukumnya sah. Jadi bedakan antara ibadah dengan muamalah. Kalau muamalah, orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau ibadah, jika orang tidak tahu apa yang dia lakukan, status ibadahnya batal. Tidak sah sebagai ibadah, tapi sah sebagai ibadah sunnah. Kalau muamalah tidak tahu nama muamalah yang dia lakukan, statusnya sah selama tidak mengandung larangan. Contoh ya. Saya dan teman saya berdua naik sepeda. Lalu kita mampir di sebuah masjid. Kemudian kita sholat duhur. Ya. Di tengah sholat hujan deras. Sampai selesai sholat hujan belum reda, makin deras.
Akhirnya imam nyuruh qomat. Kemudian dikumandangkanlah iqamat. Posisi saya dan teman saya di tempat yang agak jauh. Ya, satu shaf tapi agak berjauhan. Selesai sholat, nunggu sebentar, hujan reda. Terus kita keluar masjid, teman saya tanya, tadi sholat apa? Lah kowe melu ora? Melu. Kamu ikut nggak? Ikut. Oh nggak ngerti kok ikut. Sholat apa itu kira-kira? Jamak dengan asar. Tapi dia nggak tahu kalau itu sholat asar. Dia ikut, gerakannya sama, mungkin bacaannya sama, tapi dia nggak tahu kalau itu sholat asar. Apakah dia sudah sholat asar? Belum. Maka orang seperti ini tidak punya niat. Itu gambaran real yang sering saya jadikan contoh. Dan ini kejadian real ya. Kejadian real waktu saya kuliah dulu. Yang sering saya jadikan contoh orang beramal tanpa niat ya kayak gini. Dia nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ya? Sehingga saat dia nggak tahu kalau itu sholat asar, maka tidak sah sebagai sholat asar. Sehingga ketika nanti masuk waktu asar, dia wajib sholat. Karena tadi belum terhitung sebagai sholat asar. Paham ya? Baik. Ramadan Anda wajib bayar zakat. Misalnya, total zakat yang Anda bayarkan adalah 10 juta. Udah? Terus tiba-tiba Anda dapat WA. Pak, bisa nggak bantu Pak? Saya butuh uang sekian. Baik, saya bantu. Terus Anda transfer 2 juta. Saat Anda transfer 2 juta, Anda nggak kepikiran untuk bayar zakat. Nggak kepikiran bayar zakat. Anda cuma pikir, yang penting saya bantu aja lah. Anda transfer 2 juta. Dikasih 2 juta. Apakah sah terhitung zakat? Sah sebagai zakat atau tidak? Hah? Kenapa? Karena saat transfer nggak punya niat zakat. Disitulah pentingnya niat. Sehingga uang yang Anda kasihkan itu apakah zakat atau tidak tergantung dari apa? Niat. Jika Anda niatnya untuk bayar zakat, maka sah sebagai zakat. Sehingga zakat Anda kurang 8 juta. Tapi ketika Anda transfer tidak ada niat zakat, maka zakat Anda masih genap 10 juta kekurangannya. Pak, saya susulkan niatnya boleh nggak Pak? Sayang ya Pak, tadi sudah transfer 2 juta. Anggaplah itu zakat. Niat itu di depan, bukan di belakang. Sebab yang namanya amal, niatnya itu ditaruh di mana? Di depan, bukan di belakang. Ya sudah terlanjur Mas, yang Anda bayarkan tidak bisa bernilai zakat. Karena Anda telat untuk berniat. Baik. Selanjutnya. Dalam praktek jual beli mu'atoh boleh atau tidak? Jumhur ulama mengatakan jual beli mu'atoh hukumnya boleh. Nah. Kalau menurut pendapat jumhur, jual beli mu'atoh boleh. Dah? Sementara pendapat Syafi'iyah, jual beli mu'atoh dilarang. Sehingga tentang hukum jual beli mu'atoh ada 2 pendapat ulama. Contoh jual beli mu'atoh tadi marketplace, itu jual beli mu'atoh. Anda pilih yang mana? Jumhur atau Syafi'iyah? Jumhur. Kenapa? Sesuai kebiasaan. Makanya Bapak Ibu di Indonesia walaupun penduduknya bermadzhab Syafi'iyah, tapi tidak ada marketplace bermadzhab Syafi'iyah. Karena yang punya non-muslim. Yang punya kan non-muslim ya. Baik, kita lanjutkan. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa alasan yang cukup kuat berkaitan dengan pendapat yang mengatakan jual beli mu'atoh hukumnya boleh. Sekarang kita fokus pada ijab qabul. Ijab qabul tadi adalah pernyataan secara lisan atau tulisan dalam melakukan akad. Saya jual sekian, baik saya beli sekian, itu ijab qabul. Pertanyaannya, yang melakukan ijab itu penjual atau pembeli?
Ijab itu penjual atau pembeli? Hah? Misalnya, ini ada barang ya, beli yang punya. Berapa bang? 10.000. Tak kasih 10.000 terus saya bawa. Sudah? Yang ijab penjual atau pembeli? Penjual. Coba yang pertama ini contoh satu ya, contoh satu. Ini ada barang. Saya jual 10.000, mau nggak? Mau, terus beli bayar 10.000. Ijabnya siapa? Ijabnya yang mana? Ijab itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau qabul yang kedua. Baik. Ini saya jual 10.000. Baik, saya terima. Ini duitnya. Ijabnya siapa? Penjual atau pembeli? Penjual. Sekarang saya balik. Barang ada di tempat beliau. Saya sebagai pembeli. Berapa bang? 10.000. Saya ambil, saya kasih duit 10.000. Saya bawa. Ijabnya yang mana? Pembeli. Hah? Yang pertama pembeli. Berarti ijab yang mana? Baik. Mana yang ijab, mana yang qabul nggak penting. Yang penting yang pertama itulah ijab, yang kedua itu qabul. Itu dalam akad jual beli. Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda karena sudah punya pengalaman akad nikah ya. Pengantin perempuan itu ijab atau qabul? Sebentar. Bapak ya. Hah? Belum nikah? Masa sudah? Usia berapa Pak? 57. Pengantin perempuan itu ijab atau qabul Pak? Hah? Ijab. Baik. Kalau pengantin pria? Qabul. Pengantin perempuan itu ijab, pengantin laki? Yang pengantin perempuan salah ya. Kok salah Pak? Pengantin perempuan tidak ikut ijab qabul. Yang ijab qabul siapa? Wali dan pengantin pria. Udah lupa itu. Hah? Diulang? Mau diulang? Baik. Jadi dalam kegiatan ijab qabul, yang pertama ijab, yang kedua qabul. Dalam pernikahan, ijab itu dari wali, sedangkan qabul dari pengantin pria. Yang perempuan di belakang tidak masalah, di kamar tidak masalah. Tapi ketika akad berlangsung antara wali dengan pihak pengantin. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang syarat jual beli. Tadi kita sudah menyebutkan tentang beberapa rincian keterangan rukun. Berikutnya kita bahas syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli bernilai sah. Ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli bernilai sah. Baik, tolong bedakan ini ya. Dalam bahasa syariat itu ada keberadaan perbuatan dan ada nilai perbuatan. Bedakan antara keberadaan perbuatan dan ada nilai perbuatan. Keberadaan perbuatan berarti gerakan fisik atau hal fisik apapun berkaitan dengan perbuatan. Kalau nilai perbuatan itu terkait status, sah atau tidak, berlaku atau tidak. Begitu ya. Contohnya gerakan sholat. Ada orang yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, gerakannya sama persis seperti orang di sebelahnya.
Baik. Tapi dia nggak wudhu. Sah atau tidak? Tidak. Sholatnya ada nggak? Ada, tapi tidak sah. Sholatnya ada, tapi tidak sah. Sehingga dia tidak dinilai. Maka percuma saja dia sholat ketika dia tidak memenuhi syarat, maka status sholatnya tidak sah. Sedangkan nilai perbuatan berbicara tentang status sah atau batal. Ini diakui atau tidak diakui. Baik. Akad juga demikian. Akad, keberadaan akad. Misalnya. Keberadaan akad. Akadnya terjadi. Tapi tidak sah, Pak. Kenapa? Karena misalnya barangnya, penjual belum memiliki barang. Berarti kan objeknya tidak ada. Penjual belum memiliki barang kan berarti objeknya tidak ada. Ketika objeknya tidak ada, berarti salah satu rukunnya nggak ada. Kelihatan fisiknya seperti akad, tapi secara nilai tidak ada. Maka ini misalnya hanya fisik akad. Kalau ini berkaitan dengan nilai antara sah, kalau akad itu diakui dan tidak diakui. Contoh, ada azan Jumat. Lalu Anda beli parfum mau Jumatan. Anda berangkat jalan kaki menuju masjid. Di sebelah masjid ada toko jualan parfum. Khatib sudah berkhutbah. Anda telat datangnya. Nah, disunahkan pakai parfum ketika mau Jumatan. Mampir ke warung tadi, beli parfum. Terus Anda pakai parfum, berangkat menuju masjid. Apa yang masalah di sini? Jual beli ketika khatib sedang adzan sudah dikumandangkan, khatib sudah berkhutbah. Jual beli seperti ini sah atau tidak? Apa dalilnya? Dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah perintahkan kalau sudah dikumandangkan adzan untuk Jumatan, segera Jumatan dan tinggalkan jual beli. Maka jual beli ketika itu hukumnya dilarang. Sesuatu yang dilarang kok tetap dilakukan, statusnya tidak sah. Fisik jual belinya ada nggak? Ada barang, ada uang, ada penjual, ada pembeli, ada akad. Berapa bang? 10.000, bayar 10.000, ambil satu parfum. Tapi karena dilakukan di waktu yang terlarang, karena sudah adzan Jumat, maka statusnya tidak dinilai. Bisa dipahami ya? Baik. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan statusnya batal. Sudah? Oleh karena itu, pembahasan tentang masalah syarat itu berkaitan dengan apakah perbuatan itu diakui atau tidak? Apakah perbuatan itu sah atau tidak? Itulah pembahasan tentang syarat. Selanjutnya, kita membahas tentang syarat jual beli. Syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli ada 7. 7 itu adalah rincian keterangan dari 3 rukun tadi. Saya sebutkan rukun tadi ya. Coba diulang Pak, rukun tadi. Subjek, terus objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Baik. Untuk subjek, syaratnya ada 2. Pertama, subjek harus pemilik atau wakil pemilik. Orang tidak boleh mentransaksikan barang yang bukan miliknya, kecuali jika dia dimintai tolong oleh pemiliknya. Maka status dia jadi apa? Wakil. Bisa dipahami ya? Baik.
Oleh karena itu menjual barang yang tidak dimiliki dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Ini yang pertama. Bahwa subjek harus pemilik atau wakil dari pemilik. Broker itu halal atau haram? Halal jika dia sudah dapat izin dari pemilik. Tapi kalau dia nggak dapat izin dari pemilik, ya nggak boleh. Ini saya jual barang milik si A. Loh, kamu sudah izin si A belum? Belum. Tapi nanti kalau laku kan pasti mau dia. Nggak boleh kayak gitu. Sehingga menjualkan barang milik orang lain sementara dia belum minta izin kepada yang bersangkutan, nggak boleh. Baik. Coba lihat riwayat ini. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan, bab ajri samsara, bab upah makelaran. Jadi makelaran itu sudah ada dalam Sahih Bukhari. Makelaran dalam bahasa Arab namanya simsar. Makelar namanya simsar. Akadnya namanya samsaroh. Kata Imam Bukhari, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, mereka menganggap bi ajri simsar ba'san, tidak ada masalah untuk upah makelar. Tidak ada masalah untuk upah makelar. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakula, boleh saja orang mengatakan bi hadat thawba, tolong jualkan kain ini, fama zada ala kada wa kada fawwalaka, lebih dari harga sekian silakan kau miliki. Ini dari saya pokoknya bersih 100, silakan kamu jualkan. Laku 150, maka dia store ke saya 150, milik dia. Ini cara makelaran menurut fatwanya Ibnu Abbas. Pokoknya saya terima bersih 100, terserah kamu. Berarti makelar tadi boleh nggak menaikkan harga? Boleh. Karena dia sudah dapat izin dari penjual. Cara yang kedua, waqala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, idza qala, apabila pemilik barang mengatakan bi'hu bikada, tolong jualkan dengan harga sekian. Fama kana min ribhin, apabila ada utang fahuwalaka, apabila ada untung fahuwalaka, itu jadi milikmu. Au baini wa bainak, atau kita bagi dua, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Nah, cara yang kedua ini, Mas, ini tolong jualkan harga konsumen 100. Nanti kamu saya kasih 10%. Nah, terus makelar ini dapat konsumen mau dengan harga 150. Boleh enggak? Enggak boleh, kecuali dia izin dulu sama pemilik. Pak, ini ada konsumen mau 150 ini Pak, gimana Pak? Enggak, pokoknya 100. Ya sudah, jual 100. Karena yang punya barang yang lebih berhak menentukan harga. Insyaallah bisa dipahami ya? Nah, demikian dua metode makelaran yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad bin Sirin. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, syarat yang kedua, subjek harus orang yang jaiz tasarruf. Subjek harus orang yang jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa Pak? Orang yang punya kelayakan. Orang yang punya kelayakan dalam berakad. Untuk disebut punya kelayakan dalam berakad, syaratnya ada 3. Apa saja itu? Berakal, terus
Baligh. Satu lagi. Rasyid, dewasa. Ada 3 ini ya. Berakal, baligh, rasyid. Ya. Ciri mental manusia, tingkatan-tingkatan kemampuan mental manusia itu kan beragam ya. Ada berakal, ada tamyiz, ada baligh, ada dewasa atau rasyid. Dan ini yang paling tinggi. Sudah? Berakal sama tamyiz itu duluan mana? Berakal sama tamyiz itu duluan mana? Hah? Berakal? Tamyiz? Bareng? Baik. Bayi itu berakal enggak? Berakal? Bayi. Enggak berakal? Belum berakal? Berarti gila dia. Maksudnya lahir ya, umur 1 bulan, 2 bulan, sampai umur setahun. Yang dia nggak ngerti aurat, ya, sehingga kalau keluar rumah telanjang nggak malu. Ya. Itu berakal atau tidak? Nggak berakal. Berarti bayi gila. Kalau nggak berakal. Berakal atau tidak? Berakal. Cuman kemampuan akalnya ya sampai di situ. Sehingga dia nggak kenal najis, nggak ngerti aurat, kemudian apa lagi? Nggak ngerti mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, karena kemampuan akalnya belum sampai situ. Udah? Maka urutan tamyiz sama berakal duluan mana? Berakal. Tamyiz itu berakal plus. Tamyiz itu berakal yang bisa mengenali perbedaan antara baik dan buruk. Ini najis, ini tidak najis. Kalau sholat nggak boleh kentut, nggak boleh tolah-tolah. Ya meskipun mereka mungkin suka bermain. Sehingga kalau sholat, ya sambil digodain temennya nahan ketawa. Gitu. Anak-anak kan kayak gitu ya, nahan ketawa gitu. Karena dia tahu, kenapa dia nahan ketawa? Dia tahu kalau sholat ketawa batal. Maka dia mau ketawa tapi ditahan. Gitu ya. Begitu selesai sholat, wah kejar-kejaran. Itulah anak kecil. Bukti bahasanya dia tamyiz, dia tidak mau ketawa, dia tidak mau kentut dan seterusnya. Udah? Setelah tamyiz, baligh. Allah berikan kemampuan bagi manusia untuk menyadari bagaimana cara beribadah yang benar sebelum kewajiban itu diberikan kepadanya. Sehingga kan tahapannya berakal, terus tamyiz, baru setelah itu baligh. Sejak kapan manusia itu diberi kewajiban beban syariat? Baligh. Tamyiznya itu jauh sebelum baligh. Ini mungkin di usia 7 tahun. Balighnya kalau yang perempuan 10, anggaplah 10 ya. Yang laki-laki 15. Antara 10 sampai 15 tahun. Jadi posisi baligh lebih lama daripada tamyiz. Di usia 7 tahun dia sudah mulai belajar sholat, dia belajar puasa, dia belajar beribadah. Allah sudah siapkan manusia untuk melakukan aneka ibadah itu sejak dini. Di usia 7 sudah tamyiz, kenal aurat, tahu najis, ngerti syarat sholat dan seterusnya. Ketika sudah baligh, maka dia sudah siap untuk menerima kewajiban itu dalam kondisi matang. Demikianlah proses pendidikan yang normal dalam lingkungan Islam. Nah, yang sangat disayangkan sudah baligh tapi belum tamyiz. Apa ada Pak? Banyak, karena pendidikannya kurang. Sehingga dia sudah SMA misalnya, tapi sholat nggak ngerti, najis nggak ngerti, kemudian wudhu dengan sah nggak ngerti. Maka dia karena pendidikannya kurang, walaupun sudah SMA, nggak bisa sholat dengan benar. Karena itu
persiapkan anak-anak kita untuk paham tentang cara ibadah yang benar sebelum mereka balik. Dan jangan serahkan ke lembaga pendidikan yang tidak mempedulikan masalah ini. Berikan waktu bagi mereka untuk belajar masalah agama. Saya pernah mendengar ya obrolan pramugari di belakang. Jadi waktu itu saya kursinya paling belakang. Terus ada awak kabin sama 2 pramugari ngobrol. Nah, awak kabin ini laki-laki, dia bilang, kalau sholat jenazah itu dirapetin, rapet begini, mepet-mepet. Loh kok bisa rapet? Nanti rukuk sujudnya gimana? Loh sholat jenazah nggak ada rukuk sujud. Masa ada sholat tanpa rukuk dan sujud? Masya Allah. Itu pramugari Pak. Yang mungkin dia belajar bahasa Inggris cas-cis-cus. Dia mungkin terbang kemana-mana, sarapan di Jakarta, makan siang sudah sampai Pontianak, nanti makan malam di Kalimantan. Tapi sholat jenazah nggak ngerti dia. Bingung dia kalau ada sholat tanpa rukuk, tanpa sujud. Masya Allah. Saya waktu itu batin, umur berapa ini anak? Di usia sekian, dia nggak ngerti sholat jenazah. Kurang pendidikannya. Padahal memang jemaah ya, banyak orang yang kadang nggak peduli dengan masalah pendidikan agama itu sampai hal-hal yang sebenarnya itu penting untuk diketahui muslim, bahkan hal yang sebenarnya umum seharusnya diketahui muslim tapi dia nggak paham. Maka kadang orang itu membaca apapun, politik dia baca, ekonomi dia baca, teknologi dia baca, otomotif dia baca, rubrik apa lagi? Rubrik teknologi dia baca, tapi Quran nggak bisa baca. Padahal itu pedoman utama hidupnya. Dia mengakui ini adalah pedoman hidup saya. Baca nggak bisa. Ngomong kosong kayak gitu. Padahal semua sumber informasi dia baca. Ada yang seneng masalah otomotif detail dia. Seneng masalah politik, Masya Allah. Kalau bahas politik nggak ada ujungnya. Giliran Al-Quran kosong, nggak ngerti sama sekali. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ngerti urusan dunia tapi kosong masalah akhirat. Baik. Jadi pastikan ya anak-anak kita dalam posisi tamyiz lebih awal. Lalu setelah balik baru rasyid. Rasyid ini jadi batasan keabsahan dalam masalah muamalah. Jadi ini berkaitan dengan masalah muamalah. Muamalah yang sah itu adalah muamalah yang dilakukan oleh orang yang sudah rasyid. Dari sini kita bisa lihat Pak, dalam urusan harta Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu lebih dewasa terlebih dahulu. Melebihi dari masalah agama. Agama itu balik sudah wajib dia melakukan amal wajib. Tapi untuk bermuamalah tunggu rasyid. Contoh ya, SMP sudah balik belum? Sudah. Anak kelas 1 SMP sudah balik, jual beli mobil. Sah atau tidak? Kenapa? Belum dewasa. Anak kelas 2 SMP jual beli tanah, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Belum dewasa. Sehingga dalam hal ini kedewasaan ini penting. Baik. Selanjutnya. Putus zoomnya putus ya. Kita tunggu dulu. Berikutnya kita membahas syarat terkait objek. Syarat terkait objek ada 4. Sambil nunggu zoomnya nyambung ya. Syarat terkait objek ada 4. Anda hafalkan ya. Sudah nyambung? Belum? Nah. Sudah nyambung belum? Sudah? Belum. Syarat terkait objek. 1. Objek harus halal manfaat.
Semua barang yang halal dimanfaatkan, halal diperjualbelikan, kecuali barang tertentu saja. Sebutkan barang yang halal dimanfaatkan tapi haram diperjualbelikan. Hah? Kotoran hewan yang belum diolah karena najis, ya. Tidak boleh dijual langsung kecuali belum sampai diolah. Baik. Misalnya kotoran yang najis, kalau tidak najis boleh diperjualbelikan. Ada orang ngumpulin kotoran najis, misalnya kotoran kucing itu najis, ya, atau kotoran sapi. Pendapat yang lebih kuat, hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Hewan yang halal dimakan, kambing, ayam, sapi, kotorannya tidak najis. Apa dalilnya? Nabi SAW menyuruh orang yang sakit untuk minum susu onta dicampur kencingnya. Sehingga ini dalil kalau boleh dikonsumsi berarti tidak najis. Dalil yang lain, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Dalil yang lain, Rasulullah SAW itu sholat di kandang kambing. Padahal kandang kambing dipel nggak, Pak? Hah? Pasti ada kotorannya, ada kencing kambing. Dan bahkan beliau mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam." Kerjakanlah sholat di kandang kambing. Sehingga sholat di kandang kambing hukumnya boleh karena tidak najis. Bisa dipahami, ya? Sementara kotoran hewan yang haram, kotoran kucing, orang ngumpulin kotoran kucing, dijual boleh nggak? Nggak boleh. Pakai pupuk, dipakai pupuk boleh, dimanfaatkan boleh, dijual nggak boleh. Yang lain, hasil korban, Anda berkorban, terima daging korban, dijual boleh nggak? Meskipun punya warung bakso, nggak boleh. Misalnya beliau punya warung steak, ya, korban sapi, dapatlah sepertiga, dijual, jadikan steak, boleh? Tidak boleh. Yang kedua, jelas keberadaan. Artinya bukan peluang. Apabila objeknya masih peluang, maka tidak boleh ditransaksikan. Misalnya, saya jual setiap burung yang hinggap di atas rumah saya. Tidak boleh. Karena masih peluang. Baik, contoh. Saya punya produk. Bapak datang, boleh nggak saya pasarkan produk Anda? Boleh. Syaratnya apa? Bapak bayar 100.000. Anda bayar 100.000, terus saya kasih brosur, silahkan dipasarkan. Nanti kalau laku, per item Bapak saya kasih 10.000. Praktek ini boleh nggak? Tidak. Kenapa? 100.000 itu Anda gunakan untuk membeli peluang. Anda bayar 100.000, dapat apa? Peluang. Peluang apa? Peluang cari pasar. Nah, kalau dapat untung, kalau nggak dapat buntung. Itulah yang disebut dengan gharar. Yang ketiga, harus jelas kriteria. Harus jelas kriteria. Jelas kriteria maksudnya apa, Pak? Ada dan dia harus jelas. Karena ada barang yang ada tapi nggak jelas. Misalnya barangnya ditutup. Barang ini di dalam kado ini ada barang. Saya jual 100.000. Barangnya apa? Jam tangan. Jam tangannya kayak gimana? Ya pokoknya ada lah. Nah, ini nggak jelas kriteria. Orang nyebutnya jual kucing dalam karung. Karung ini isinya kucing, tapi nggak tahu kucing apa, ditransaksikan. Nah, ini nggak boleh, karena tidak jelas apa kriteria. Yang keempat, jelas harga. Kalau harganya nggak jelas nggak boleh. Jual beli seikhlasnya itu boleh atau tidak? Jual beli seikhlasnya boleh nggak? Tergantung niat. Jika niatnya untuk sosial boleh.
Ini saya jual seikhlasnya. Ada yang ngasih 1.000, 2.000, 3.000 diterima. Boleh. Tapi kalau niatnya untuk komersil, dijual seikhlasnya. Ada yang ngasih 1.000, grundel, marah. Nah, berarti dia belum seikhlasnya. Selanjutnya yang terakhir, syarat terkait sigot. Syarat terkait sigot ada satu, yaitu saling ridho. Saling ridho. Ya. Berarti totalnya ada 7 ya. Kita coba bacakan ulang. Syarat jual beli ada 7. 1. Subjek adalah pemilik atau wakilnya. Yang kedua, subjek orang yang sudah punya kelayakan dalam transaksi. Kemudian objeknya halal manfaat, jelas keberadaannya, jelas kriterianya, jelas harganya, dan dilakukan saling ridho. Maka saling ridho itu salah satu dari syarat sah akad, bukan satu-satunya. Sehingga kalau ada orang yang bilang yang penting saling ridho, yang lain juga penting. Karena kalau cuma saling ridho, jual beli khamr saling ridho enggak? Halal atau haram? Haram. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Mau dipakai apa sebanyak itu? Nggak dilanjut Ustaz materinya. Sampai 2:30 kan? Iya. Insya Allah. Yang langsung atau dahulukan kertas dulu ya? Kertas dulu, nanti kita ada yang langsung juga. Langsung aja untuk tanya jawab. Semoga materinya juga yang diberikan oleh Ustadz berkah untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi dan memudahkan segala urusan Ustadz. Amin. Ana Ikhwan berumur 30 tahun. Ana bekerja di klinik kecantikan dan bedah plastik sebagai digital marketing di bagian pengiklanan yang bertujuan untuk mendatangkan klien-klien dari luar. Di tempat kerja Ana, yang dimana yang sering dikerjakan operasi memancungkan hidung atau revisi hidung yang diklaim oleh revisi dokter. Hidung? Revisi hidung. Hidung direvisi? Iya. Dari mendem jadi mancung Ustaz. Oh gitu. Yang diklaim oleh dokter Ana sifatnya permanen dan implan payudara atau memperbesar payudara secara instan. Bagaimanakah hukum pekerjaan dan pendapatan Ana selama bekerja di tempat Ana bekerja sekarang, Ustadz? Syukron. Nah. Baik. Berkaitan dengan tindakan kecantikan, ada 2 hal sebagai batasan. Yang pertama, memberikan madharat. Semua yang memberikan madharat, yang memberikan kerusakan, berdampak pada kerusakan, hukumnya enggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sehingga misalnya ada lelaki yang biar pengen kelihatan ganas, pemberani, pipinya disobek. Dan terus ada keloid di sini ya. Condet. Biar ada codetnya. Pipinya dikasih codet di sini. Ya, ini nggak boleh melukai wajah tanpa alasan. Sehingga praktik seperti ini memberikan madharat bagi dirinya. Yang kedua, mengubah ciptaan Allah. Nah, bagian yang kedua inilah yang butuh penjelasan lebih detail. Kapan sebuah tindakan mengubah ciptaan Allah itu dilarang? Mengubah ciptaan Allah itu ada yang dilakukan melalui proses intervensi fisik dan ada yang dilakukan melalui proses reaksi badan, metabolisme badan. Baik. Untuk jenis yang pertama hukumnya dilarang. Operasi plastik, bikin mancung hidung, kemudian apalagi alis, diukir dan seterusnya. Ini semuanya nggak boleh. Karena praktek seperti ini mengubah ciptaan Allah.
kecuali untuk tujuan pengobatan. Mengubah ciptaan Allah dengan intervensi fisik, hukumnya nggak boleh kecuali untuk tujuan pengobatan. Nah, untuk tujuan pengobatan itu apa saja? Untuk tujuan pengobatan itu terjadi karena satu, lahir tidak normal lalu dinormalkan. Sumbing, normal nggak? Tidak, lalu dinormalkan. Tentu butuh apa? Operasi fisik, operasi plastik, sehingga bibirnya dinormalkan. Atau yang kedua, dia mengalami kecelakaan sehingga tidak normal. Maka yang kedua ini boleh dilakukan intervensi fisik dalam rangka menormalkan. Maka disebut sebagai intervensi fisik yang menormalkan adalah ketika tujuannya untuk pengobatan. Yang awalnya nggak normal dibuat normal, yang awalnya normal lalu rusak lalu dikembalikan jadi normal. Bisa dipahami ya? Baik. Dulu ada seorang sahabat namanya Arfajah bintu As'ad. Arfajah bintu As'ad itu pernah melakukan perang sampai hidungnya kepapras. Ini Masya Allah ya, orang Arab ya. Ketika perang hidungnya kepapras. Mungkin kalau kita bukan hidungnya Pak, bibirnya Pak. Yang lebih maju yang mana? Akhirnya oleh Arfajah beliau nambal hidungnya dengan menggunakan perak. Tapi makin rusak, makin luka gitu ya, bernanah. Akhirnya oleh Nabi SAW diperintahkan diganti pakai emas. Kemudian beliau pasang emas sehingga di bagian depan hidung beliau ujungnya emas. Dan memang emas itu cocok dengan badan. Makanya dipakai ring jantung, itu berbahan emas. Baik, maka ini jadi dalil jika ada orang mengalami luka atau kecelakaan sehingga membuat badannya rusak, boleh dilakukan intervensi fisik dalam rangka menormalkan. Ya. Yang kedua, untuk tujuan selain pengobatan. Normal, cuman menurut dia kurang cakep lah, kurang mancung, kurang tembem pipinya atau kurang apa, terus wah diwawah ya, ganti-ganti. Sehingga hidung taruh samping, mata taruh sebelah sini. Nah, praktek seperti ini hukumnya haram. Karena termasuk al-mutaghayyir li khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Di masa Nabi SAW beberapa praktek ini dilarang oleh beliau. Yang pertama al-mutanammisat wan namisat. Yang pertama adalah orang yang mencabut bulu di wajah. Jadi bulu ini apa ini? Bulu alis dicabutin. Wal musilat wal mustausilat, nyambung rambut, nambahi rambut di alis. Atau nambahi rambut di kepala. Kemudian yang ketiga al-mutafallijat, orang yang ngerik gigi. Jadi giginya itu dikerik. Bukan dipangkur ya. Kalau pangkur itu kan dikasih rantai. Iya. Behel. Dibehel. Kalau behel gigi, jika tujuannya menormalkan, misalnya giginya kacau ya, terus dirapikan, dikasih behel, boleh. Karena awalnya kacau, berarti diobati. Ini enggak dikerik, di sela-sela gigi ini dikerik. Karena dalam pandangan mereka, orang jahiliyah di masa silam, gigi kecil itu tanda masih muda. Sehingga orang-orang tua itu giginya dikerik. Kelihatan renggang-renggang. Al-mutafallijat lil husni, orang yang ngerik gigi dengan tujuan untuk kecantikan, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau prakteknya kayak gini nggak boleh. Nah, yang kedua, mengubah atau fisik dengan menggunakan metabolisme badan, misalnya minum obat atau suntik vitamin C dan seterusnya. Nah, ini ada dua. Kalau sifatnya permanen nggak boleh. Sehingga yang awalnya rodok gosong diputihkan, tapi permanen nggak boleh. Tapi kalau tidak permanen, sehingga ini dibiarkan ya paling nanti
Misalnya pakai hand body kelihatan putih, kehujanan luntur. Nah, yang tidak permanen seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Maka mungkin nanti Anda bisa cek ya di pekerjaan Anda itu, kalau dominan mengubah ciptaan Allah yang terlarang, itu praktek yang dilaknat oleh Rasulullah, Anda harus siap untuk resign dan cari pekerjaan yang lain. Nah. Pertanyaan berikutnya. Jika sigot sudah jelas akadnya tertuang di materai, namun dilanggar, misal pihak investor tidak menyerahkan uang untuk menjalankan usaha dan tidak ada kejelasan jika ditanya, apakah akhirnya bisa secara pihak saya membatalkan semua akad? Berarti nggak jadi kalau modalnya tidak dikasihkan. Sepertinya iya. Ya, kalau modalnya nggak dikasihkan kan berarti nggak jadi akad. Maka mungkin dia membatalkan akad itu, dan hukumnya boleh membatalkan akad. Nah, saking banyaknya ini bingung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika anak kecil usia 5 tahun melakukan jual beli, apakah jual belinya sah? Contoh anak sekolah TK jajan di warung. Jazakallahu khairan. Baik. Nah ini, menjual cilok di SD, boleh nggak? Karena konsumennya belum ada balik itu. Hah? Boleh dengan 2 syarat. 1, nilainya kecil. 2, atas pengawasan wali. Kalau nilainya besar, nggak boleh. Saya pernah dapat obrolan ya, waktu ngisi di Robanians di Al-Azhar. Jadi ada kasus anak SD di Al-Azhar, di mana uang saku mereka itu 300.000, 400.000. Masya Allah, ini uang saku sehari. Iya, itu di sekolah saya 300.000 SPP sebulan. Akhirnya setelah ditelusuri, ada di pinggir pagar sekolah orang yang jualan mainan-mainan mahal, drone, robot remote, kendaraan remote. Oh pantes, makanya uang jajannya 300.000. Terus saya bilang kayak gini nggak boleh, anak kecil transaksi gede wajib didampingi wali. Tapi kalau cuman 10.000, 5.000 silahkan. Artinya Anda misalnya ngasih uang saku ke anak Anda yang masih SD, berapa di Jakarta? 5.000. Di Jogja 2.000 ya. Jakarta anggap 5.000. Dia ngasih uang jajan 5.000. Anaknya pulang duitnya habis, orang tuanya mempertanyakan enggak? Enggak. Bagi dia ya sudah, memang itu untuk jajan dia. Tinggal tidak dimintai pertanggungjawaban. Kamu tadi 5.000 dipakai apa saja? Orang tua ridho ketika uang 5.000 itu hilang. Itulah yang dimaksud apa tadi? Transaksi atas pengawasan wali. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kucing tetangga seringkali pup dan sudah dinasihati juga pemiliknya. Berbulan-bulan tiap pagi anak bersihin pup, apalagi anak punya kedai makan. Bolehkah anak pukul atau sakiti atau racuni sedikit agar kapok? Masya Allah. Ya, ini masalahnya nasihatnya tadi cuman ke pemiliknya, belum ke kucingnya. Kucing itu paling takut dengan air ya. Jadi mungkin Anda tidak perlu pukul, tapi siram dengan air, itu dia takut. Nah, sekiranya itu sulit bagi Anda, jika dia pup di tempat Anda, minta pemiliknya suruh bersihin. Itu kucing pup di tempat saya, tolong bersihin. Kamu harus tanggung jawab. Itu solusi pertama. Solusi kedua, Anda hilangkan medianya. Kucing itu pup di media apa? Umumnya berpasir. Ya, maka Anda buat misalnya pasirnya dibasahin, atau kalau dia pup Anda pasang ranjau ya. Kalau dia lewat di situ langsung ada air yang turun. Insya Allah tidak masalah. Jadi tidak sampai mukul, cuman mengusir dengan menggunakan air. Nah, ada kucing berantem. Wah, bapak teriakin ya tetap berantem dia. Makin teriak dia. Bapak kejar, dia mungkin lari, nanti ketemu lagi. Caranya gimana?
siram air. Siram air pergi dia. Kucing itu paling takut dengan air. Allah yabarik fiik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apabila seorang anak punya hutang yang insya Allah bisa dicicil tiap bulan, insya Allah lunas sekitar 4-5 bulan dengan gaji yang didapat. Misal, hutang jumlah 5 juta, dicicil 1 juta per bulan sehingga lunas di bulan kelima. Tapi ternyata orang tua punya hutang yang jumlahnya bisa dibayarkan 1 kali saja, misal hutang 500.000. Pertanyaannya, apakah si anak harus melunasi hutangnya dulu baru membantu hutang orang tuanya, atau anak boleh membantu membayarkan hutang orang tuanya dan tetap sambil mencicil hutangnya sendiri? Jazakallah khairan Ustaz. Maksudnya orang tua utang ke orang lain. Ya. Baik. Maka solusi yang saya sarankan, Anda saat nyicil utang ke orang tua dengan uang 1 juta tadi, 500 dipakai untuk nutupi utang orang lain. Begitu selesai ya? Sehingga tidak ada kegiatan riba di situ. Cicilan Anda ke orang tua sebagian dipakai untuk nutupi utang orang tua ke orang lain. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sebagai general manager hotel, Ana ingin menanyakan mengenai transaksi yang biasa di hotel dari instansi. Biasa ada kegiatan awalnya deal antara hotel dan instansi 80 juta. Tapi instansinya menyampaikan dengan kami nanti yang akan masuk ke hotel 100 juta pagunya, lalu mereka minta direfundkan 20 juta. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena Ana yang biasa tanda tangan untuk kontraknya. Apakah ada solusinya dan apakah kita wajib menolaknya? Barakallahu fikum. Tanyakan ke jamaah, boleh nggak jamaah? Jelas. Ini apalagi yang mau dijelaskan? Solusinya? Solusinya, ya kalau solusi wajib dengan tegas. Mohon maaf Pak, sampai kapan Bapak korupsi seperti ini? Kalau 20 juta itu masuk ke negara, nggak masalah. Masalahnya 20 juta masuk ke kantong pribadi. Negara bayar 100, ternyata yang 20 diambil oleh mereka. Dan kejahatan seperti ini banyak sekali. Itu baru laporan satu hotel ya. Belum ribuan hotel di tempat yang lain. Nah, Bismillah, saya bekerja sebagai purchasing. Setiap menjelang Idul Fitri, sebagian dari supplier kami selalu kasih bingkisan atau parsel lebaran. Akan kami kumpulkan sampai jelang lebaran baru dibagi-bagi ke seluruh tim purchasing bersama dengan pimpinan. Apakah seperti itu boleh kami terima Ustaz? baik, itu haknya perusahaan. Dan nanti kembali ke kebijakan perusahaan. Sehingga saat lebaran mereka ngasih parcel dan seterusnya, kumpulkan di perusahaan. Nah, kemudian nanti pimpinan atau owner yang berhak untuk menentukan apakah mau dibagi sendiri atau dikasihkan ke karyawan atau apa, terserah mereka. Karena itu haknya perusahaan. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ketika sudah terlanjur KPR rumah melalui bank konvensional dan sudah berjalan, status kepemilikan rumah sebenarnya milik siapa? Dan yang kedua, jika dilakukan take over kredit dari bank konvensional ke bank syariah, apakah bisa dianggap berusaha berlepas dari riba? Baik. Skema yang terjadi kan kayak gini ya. Mungkin nanti Anda bisa kasih koreksi. Si A sebagai nasabah ingin punya rumah di perumahan X. Lalu dia datang ke bagian pemasaran, kemudian dia tertarik untuk beli rumah di salah satu kapling di situ. Ya? Deal harganya berapa? Dipasarkan harganya 700 juta. Lalu Anda beli. Nah, saat Anda beli, Anda dengan tegas menyatakan kami nggak punya uang tunai. Baik Pak, kita punya bank rekanan. Kita punya bank rekanan. Lalu dilakukanlah akad KPR. Pertama, lihat lalu lintas uang. Dari nasabah 100 juta masuk ke rekening developer. Kekurangannya berapa? 600. 600 ditutupi oleh pihak bank. Lalu nanti nasabah nyicil ke bank dari 600 jadi 800 selama 5 tahun. Ya? Sehingga praktek yang terjadi di situ,
karena nasabah sudah transfer ke developer, statusnya sebagai DP, maka praktek ini sudah menunjukkan terjadi jual beli. Sudah menunjukkan terjadi jual beli. Karena sudah menunjukkan terjadi jual beli, sehingga yang dilakukan adalah Anda hakikatnya sudah memiliki rumah itu. Karena sudah beli rumah itu. Anda sudah beli rumah itu, berarti rumah itu sudah jadi milik Anda. Namun Anda punya utang dari bank, sehingga harus dilunasi. Nah, yang masalah utang banknya ini. Karena Anda harus bayar riba di bank tersebut. Insya Allah paham ini ya? Baik. Terus solusinya gimana Pak? Kalau kepemilikan rumah sah jadi milik Bapak. Tapi Bapak punya kendala, masih punya sangkutan dengan bank, yang itu harus Bapak lunasi plus bunga. Nah, bayari bunga tiap bulan itu sama dengan memberi makan riba tiap bulan. Dan memberi makan riba statusnya dosa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan sahabat Jabir, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Cicilan itu rumusnya apa? Pokok plus bunga. Bulan ini Anda bayar cicilan, bayar bunga. Bulan depan bayar bunga lagi. Bulan depan bayar bunga lagi. Bulan ini dilaknat, bulan depan dilaknat, bulan depan dilaknat. Sampai sekian tahun. Maka kalau bisa dilunasi langsung sekalian, tutup, itu yang terbaik. Jika memungkinkan. Biar tidak mengulang dosa besar tiap bulan. Laknat itu kan dosa besar. Baik. Kemudian, bagaimana kalau take over dengan bank syariah? Anggaplah misalnya, dari total 800 juta tadi, Anda kan utangnya 600 jadi 800. Dari total 800, Anda sudah nyicil 400. Kurang berapa? 400. Lalu Anda merasa saya ingin syariah. Minta tolong bank syariah untuk take over. Di take over oleh bank syariah. 400 ditutupi oleh bank syariah ke bank konven. Selesai. Sudah? Bank syariah minta margin enggak Pak? Minta. Dari 400 mereka minta jadi 450. Maka Anda kena bunga 2 kali. Pertama dari bank satu, kemudian pindah ke bank yang kedua. Ini bukan menyelesaikan dengan cara syar'i, tapi menambah beban riba. Sehingga sama saja bahkan lebih parah. Karena itu kalau mau nyari utangan ya jangan dari bank syariah tapi dari lembaga non keuangan, misalnya donatur apa yang bisa memberikan utangan kalau ada ya. Ya. Kita sampai jam berapa? Jam berapa sekarang? 2:30 lewat dikit Ustaz. Baik. Ini jam 14 Mei. Oh, siap. Asar jam berapa? Baik. Mungkin sampai jam 3 kurang 15 ya. Insya Allah Ustaz. Mungkin 4 pertanyaan terakhir Ustaz ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di desa kami sering ditemukan akad sewa pohon. Pohon-pohon buah disewa, diurusin penyewa seperti pupuk, semprot pestisida dan buah-buahnya dimanfaatkan atau dijual oleh penyewa. Bagaimana hukumnya? Jika haram, bagaimana solusinya Ustaz? Ya, ini termasuk di antara perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Boleh nggak sewa pohon untuk diambil buahnya? Karena goror, jelas goror. Sehingga nggak jelas, ini nanti buahnya berapa, nggak tahu. Sama seperti sewa sapi betina. Saya sewakan sapi betina, ya, kamu rawat, kamu kawinkan, nanti anak selama berada di tempat kamu, jadi milik kamu. Tapi sapinya orang lain. Nah, praktek seperti ini masuk kategori gharar. Ada juga yang mengatakan itu boleh karena objeknya jelas. Sewa pohon kan objeknya jelas. Masalah pohon itu mau dipakai berteduh, mau dipakai makan-makan di bawahnya, mau dicari buahnya, terserah dia. Yang penting pokoknya sudah disewakan. Namun pendapat yang lebih mendekati, lihat tujuan utama, manfaat dari akad sewa itu.
Apa sih tujuan utama dari akad sewa itu? Ya buahnya. Buahnya jelas nggak? Nggak jelas, nggak boleh. Maka seperti ini, nggak boleh. Bedakan dengan sewa lahan. Saya sewa lahan. Udah? Manfaat lahan itu jelas nggak? Jelas. 5 tahun. Nah, setelah saya sewa lahan, saya gunakan. Penggunaannya kan jelas. Tapi masalah hasil dari penggunaan nggak jelas. Saya gunakan untuk warung, gagal, tutup. Saya ganti lagi usaha, saya jadikan nanam cabai, gagal, tutup lagi. Nanam melon, gagal. Saya pakai futsal, disewakan, gagal juga. Ya, sah-sah saja. Sewanya sah, tapi hasilnya nggak ada. Karena manfaat tanah itu jelas. Kalau yang disewakan itu tanah, lahan, boleh. Tapi kalau yang disewakan pohon, nggak boleh. Wallahu a'lam. Bismillah, saya ada usaha jual beli sepatu. Sepatunya saya dapatkan dari supplier, tapi biasanya saya dapat sepatu sisa yang tidak diambil oleh pemilik brand. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pemilik brand menyerahkan desain dan membayar DP ke supplier. Lalu supplier buatkan sepatunya dan setelah barang jadi pemiliknya, brand membayar sisa hutang ke supplier. Dari barang yang diambil biasanya ada sisa barang. Akan tetapi pemilik brand tidak mengetahui dan tidak mendapatkan apapun dari saya. Transaksi seperti ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Berarti itu bukan pemilik brand. Bukan milik brand ya, sepatu sisa tadi. Karena tidak dibayar oleh brand. Sisa. Tapi dikasih brand enggak? Ada brand. Ya brandnya diambil bisa? Ya, kalau brandnya diambil lalu Anda beli untuk dijual ulang, silahkan. Berarti dia sepatu tanpa brand. Tapi kalau brandnya tetap ada, lalu Anda beli dan memanfaatkan brand itu, tidak boleh. Karena pemilik brand ini adalah konsumen pertama dia. Maka Anda hilangkan brandnya, minta brandnya dihilangkan, nanti Anda boleh beli, kemudian Anda jual. Nah. 2 pertanyaan terakhir. Bismillah, di lingkungan tempat tinggal saya sering mengadakan Jumat Berkah dengan cara mengambil donasi. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan bahan makanan untuk kemudian dimasak bersama ibu-ibu sekitar. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu yang ikut masak diperbolehkan mengambil sebagian makanan untuk dijadikan jatah ibu-ibu yang memasak? Insya Allah tidak apa-apa karena ini sudah diikrarkan untuk donasi bersama. Sehingga boleh juga yang masak turut menikmati. Seperti kurban itu ya. Diserahkan ke takmir, kemudian oleh takmir setelah disembelih ada yang dipakai makan-makan bersama. Yang itu statusnya bukan upah, tapi lebih kepada ya untuk dinikmati bersama kayak kerja bakti. Insya Allah tidak masalah. Nah. Yang terakhir Ustaz, bagaimana hukum memproduksi pakaian celana cowok namun yang pendek? Dan kedua, bagaimana dapat proyek yang banyak halalnya, tapi juga ada rok pendeknya juga, Ustaz? Pakaian cowok pendek atau celana pendek, ya. Ya, celana pendek untuk cowok tidak boleh ya, nanti terbuka aurat pahanya. Kecuali kalau yang beli adalah mereka yang tidak suka membuka paha. Nah, jadi nanti konsumennya dibatasi. Nah, kamu suka buka paha enggak? Repot nanti pertanyaannya. Ayo. Tapi intinya ya produknya halal, cuman nanti konsumennya yang harus dibatasi, ditegaskan. Kalau konsumennya tidak menggunakan untuk maksiat, insya Allah tidak masalah. Kemudian untuk proyek tadi ya, proyeknya umumnya halal, tapi ada juga bagian yang rok pendek. Nah, kalau itu nggak dibuat nggak boleh. Bagian dari satu PO. Nah ini yang jadi kendala. Ya mungkin nanti setelah Anda buat, Anda kasih tulisan hanya untuk dipakai di dalam rumah. Nah, jadi ada peringatan dilabeli gitu ya. Disclaimer dari kami, jika dipakai di luar rumah, kami tidak tanggung jawab dengan dosanya. Nah, orang baca itu, wah. Wallahu a'lam. Baik. Baik Ustaz, ini masih ada. Ini setelah asar kan saya kajian lagi di tempat yang lain. Ya, makanya saya harus meninggalkan masjid ini sebelum asar. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada banyak hadiah. Nah, pertanyaan yang pertama, ada berapa syarat jual beli? 7 dapat hadiah.
Cuma nyebut tujuan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan beda rukun dan syarat jual beli. Masya Allah dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik. Cukup Bang, ada lagi hadiahnya Bang? Oh udah habis. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.